Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivayu Febrianti dari kelas 01 SMJK 012 dengan nomor NIM 221010503112 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Eko Sudarso STMM, mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri dengan materi wewenang dan delegasi dalam peran manajer. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian manajer. Manajer adalah seorang yang menduduki posisi formal tertentu di dalam sebuah organisasi formal, yang bertanggung jawab terhadap sedikitnya pekerjaan satu orang bawahnya dan mempunyai wewenang atau otoritas formal atas orang tersebut. Manajer menjalankan fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas tertentu dalam rangka mengelola pekerjaan orang lain secara efisien dan efektif. Dan di sini ada 4 fungsi, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan itu suatu usaha memperoleh jenis dan jumlah tepat dari personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan sasaran organisasi. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian itu untuk mengorganisasi semua pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi, wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan yaitu mengarahkan semua pegawai agar bekerja sama dalam membantu tercapainya pengorganisasi. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian itu untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuatu kebutuhan. Dan di sini ada klasifikasi peran manajer dalam lingkup manajemen, yaitu ada peran hubungan antar pribadi, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Dan yang selanjutnya, konsep pengembalian keputusan. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka menyelesaikan atau memecahkan permasalahan atau persoalan problem solving. Pengambilan keputusan merupakan ilmu dikarenakan aktivitas tersebut memiliki sejumlah cara, metode, atau pendekatan tertentu yang bersifat sistematis, teratur, dan terarah. Tahapan dalam pengambilan keputusan di antara lain ada 3. Yang pertama itu mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyusun daftar masalah. Menyusun daftar masalah yang menjadi prioritas dengan sistematis. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah yang akan dibahas agar lebih paham dan terarah untuk diatasi. Yang keempat, mengelompokkan masalah sesuai dengan tingkat kepentingannya yang kemudian diberikan model penyelesaian yang dipakai. Dan selanjutnya yaitu definisi dan aspek wewenang dalam manajemen.
Wewenang merupakan salah satu unsur di dalam proses delegasi. Para bawahan yang menerima tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas dari atasan supaya terlaksana dengan baik. Maka, untuk atasan juga harus memberikan wewenangnya. Kewenangan ini sering dianggap sebagai aspek pada kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif, administratif. Wewenang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu wewenang karismatik. Wewenang karismatik itu kepercayaan masif dan keyakinan yang hampir tidak tergoyahkan dari pengikutnya. Dan yang kedua itu wewenang legal rasional. Wewenang legal rasional yaitu wewenang yang mendasarkan dirinya pada hukum yang sudah mendefinisikan secara jelas. Dan yang ketiga itu wewenang tradisional. Wewenang tradisional itu wewenang ini mendefinisikan keberadaan dari kepribadian pemimpin yang bergantung pada adanya tradisi. Konsep yang selanjutnya itu konsep dan unsur-unsur delegasi. Delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Mendelegasikan berarti memaksimalkan efektivitas karyawan, mempercepat pengambilan keputusan, dan dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dan di sini ada 4 unsur delegasi. Yang pertama itu tugas. Tugas adalah wewenang dari atasan kepada bawahan atau kepada unit kerja yang lebih rendah. Yang kedua itu kekuasaan. Kekuasaan merupakan keseluruhan hak atau wewenang yang diambil oleh seseorang untuk memilih keputusan yang berhubungan dengan fungsinya. Yang ketiga itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang keempat itu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan apa yang telah dikerjakannya atau kinerja dan tindakan seseorang. Dan di sini ada klasifikasi delegasi. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, delegasi umum. Delegasi umum itu wewenang dari atasan untuk mengerjakan berbagai fungsi manajemen umum seperti penempatan, pengarahan, perencanaan. Yang kedua itu delegasi khusus. Delegasi khusus itu adalah delegasi yang berhubungan dengan tugas khusus. Yang ketiga, delegasi formal. Delegasi formal ini dipilih berdasarkan struktur organisasi yang ada di perusahaan tempatnya bekerja. Yang keempat, delegasi informal.
Delegasi informal merupakan delegasi yang langsung dilakukan oleh bawahan meskipun tanpa adanya pemberian wewenang dari atasan. Yang kelima, delegasi lateral. Delegasi lateral merupakan pihak yang menerima wewenang lebih dari satu orang atau dengan bantuan sejumlah orang. Selanjutnya, hubungan wewenang antar delegasi. Hampton 1986. Delegasi adalah proses di mana manajer membagi tugas-tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Wewenang merupakan salah satu unsur di dalam proses delegasi. Dengan adanya wewenang tersebut, maka bawahan dapat menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dapat disimpulkan bahwa pendelegasian ini membuat keputusan yang diambil oleh manajer dapat berlangsung lebih cepat dengan adanya sebuah wewenang. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.